Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membuka tentang presentasi ini, perkenalkan nama saya Firman. Saya akan bicara tentang suatu lagu yang begitu. Mungkin dari Mas Rizky dulu mungkin. Oke, mohon maaf ya, Mas. Tadi suaranya nggak nge-lag, tapi ya saya dulu kan yang ceritakan sini ya. Halo, Firman. Iya, boleh. Kalau Oke, sudah siap, boleh. oke. Nah, oke. Jadi di sini saya Halo bakal Mas, cerita. halo, halo. Halo, kayaknya di kamu jaringannya nge-lag deh, Man. Iya Mas, nih kayaknya sinyalnya lagi gangguan gitu. Oke, oke. Lupa, padahal sama-sama IndiHome loh. Aduh, dah. Oke, aku mulai aja ya. Jadi di sini kita bakalan bahas soal musik favorit. Dan ya, kalau kita bahas soal musik favorit itu bisa pembuat musik, bisa lirik musik, bisa musiknya, bisa juga genre musiknya. Jadi eh, jangan biarin kita bahas sesuatu yang terbatas ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngasih topik yang terbatas itu blunder banget. Nah, di sini saya bakal bahas soal pertama itu artis musik favorit saya. Nah, di sini kalau selama saya dengerin Spotify ya ya apalah Spotify, YouTube apalah itulah YouTube Music itu artis atau ya musisi yang paling saya suka itu musisi luar, musisi dari mana ya? US mungkin. Itu namanya 21 Pilots. Nah, 21 Pilots ini itu musisi yang isinya dua orang. Itu ya dua orang isinya di mereka ngeband sama satu band satu vokalis itu eh, nggak tahu kenapa itu aku suka sama karya-karyanya mereka, lagunya tuh enak aja didengar gitu loh, baik liriknya secara lirik maupun secara nada. Kan ada tuh kayak istilah orang bilang eh, telinga kanan kalau semisal orang yang suka nada, orang yang suka nada musik itu otak otak kirinya yang main, kalau orang suka liriknya itu otak kanannya yang main. Oke, sebentar. Di sini saya berikan gambarnya dari 21 Pilots itu siapa. Mas, ini aku nggak bisa on-cam. Nanti ya. Oh, oke, oke. Coba 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 kemana Cam? Loh, kok udah? Nah, nah jadi eh di sini ini musisinya 21 Pilots. Itu mereka punya logo khas ya, ini kayak gini, kayak eh, tri trident ya apalah yang tombak garpu gitu, tiga tuh. Itu lagu-lagu keluaran mereka itu biasanya kayak berupa genrenya indie sih, indie rock seperti itu. Jadi kayak eh ya entah gimana. Kayaknya soal selera itu susah dideskripsiin banget ya. Soalnya ibaratnya kita suka ayam. Kenapa kita suka ayam? Karena enak. Kita nggak bisa deskripsiin kenapa enaknya itu. Nah, kayak di sini juga musik juga sama. Kita deskripsiin musik tuh kita suka lagu di musik, tapi kita nggak tahu apa yang bikin kita suka di musiknya itu. Ya karena enak didengar aja sih. Ya kan, tapi kan misal orang jelas kenapa enak didengar. Nah, itu kita susah jelasinnya. Nah, di sini mungkin kalian ada yang tahu ya lagunya
Stressed Out dari atau Heathens dari 21 Pilots. Itu yang All My Friends Are Heathens, Take It Slow, yang kayak gitu lagunya. Ya barangkali ada yang tahu. Tahu. Ya tahu. Itu ya emang sih sampai mana-mana sih lagunya. Itu saya suka sama artinya. Terus yang Stressed Out itu itu yang Right. Yang Taking My Time on My Ride. Yeah. Taking My Time on My Ride. Iya, benar. Oh. Apa? Ya, jadi itu yang lagu-lagunya eh itu apa ya? Mungkin nih genresnya alternatif hip hop, elektropop, nah alternatif rock, pop rock, indie pop ya. Gitu sama juga ada rapnya juga. Jadi kadang-kadang tuh ya kita tahu lah rap tuh nyanyinya gimana kayak ngomong lirik cepet banget. Saya ya karena saya nggak bisa nuruin ya. Itu doang, cuma bisa doang. Nah, originnya Columbus, Ohio. Nah, itu tadi jadi artinya mereka dari Ohio, United States ya. Terus lagu-lagu yang paling saya suka tuh ini album-albumnya. Album yang saya suka itu album Skilled and I See, itu album yang paling baru itu. Dan ada juga eh ibarat ya ada juga lah I See, terus ada juga 21 Pilots itu album mereka yang pertama. Ini saya suka karena liriknya ya. Jadi gimana ya bilangnya? Selama saya berkecimpung, selama saya mendengarkan dunia musik, itu saya nggak pernah suka yang namanya lirik. Sukanya itu yang EDM cedak dung 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 kayak gitu kan dulu. Nah, tapi sekarang nggak tahu kenapa semenjak ketemu si 21 Pilot ini dengerin lagunya itu saya lebih suka dengerin liriknya daripada uh, lagunya ya. Lagunya tetap suka pengen denger tapi liriknya tetap best. Maaf, ini udah direkod, Mas. Udah? Nah, jadi selain itu yang saya suka. Terus selain ini saya juga Eminem ya, kalian tahu lah Eminem. Uh, Eminem yang dulu ya, Eminem yang sekarang sama yang dulu tuh udah beda banget. Eminem yang sekarang tuh udah tua, jadi nggak banyak itu Eminem. Nah itu yang terkenal kan kebanyakan rap god itu, yang yang rapnya cepet banget gitulah. Nah ini Eminem, saya lebih suka lagu-lagunya yang dulu timbang lagu-lagu yang sekarang, karena lagu-lagunya yang dulu tuh lebih lost gitu sih. Itu banyak banget ya, walaupun banyak banget lirik vulgarnya. Ada juga Mockingbird itu saya suka, Sing for the Moment, The Real Slim Shady Without Me itu juga itu 2002 itu ya. Nah, oke. Jadi kalau ini kan dua musisi favorit ini kan yang paling saya suka. Kalau dirangkum atau di recap itu saya suka musik yang bergenre alternatif. Jadi itu nggak bisa dijelasin, bukan pop, bukan bukan pop, bukan rock, bukan jazz, no, bukan blue, bukan country juga bukan, tapi ya alternatif. Nah, alternatif tuh deskripsiin yang nggak ada sekarang itu. Dan ada juga rap, ya apa kayak ngomong cepet gitu, lagu yang cepet. Ya. Jadi mungkin itu aja dari saya. Jadi saya punya dua itu ya, dua jagoan lah ya, 21 Pilot sama Eminem. Nah,
Mungkin barangkali dari kalian ada yang mau tanyakan. Stop sharing. Oke. Mungkin saya ingin bertanya, Mas. Oke, Firman, silahkan. Jadi kan Samen itu kenal dengan apa namanya tim 20 apa gimana? 21 Pilots. Nah, Nisa boleh senyum nggak jangan. Apa? boleh nggak Samen tuh boleh nggak menceritakan awal Samen itu mendengar lagu ini dan pas lagi ngapain dan gimana awal dengerin gitu? Oh, oke. Oke ya. Jadi waktu saya dengerin lagunya itu kapan ya? Udah lama banget. Itu semenjak saya masih kelas 12 mungkin ya, kelas 12 lah. Saya kelas 12. eh Ya nggak lama sih. Sebenarnya bukan semenjak kelas 12, kelas 10 itu juga udah suka, tapi tiba-tiba di tengah jalan nggak suka lagi denger musik gitu. Ini suka lagi. Terus itu entah lagunya tuh enak didengar baik secara lirik maupun secara nada. Nah, itu waktu itu saya masih kelas 12. Waktu itu waktu itu masih ngerjain tugas sih ya, kayak ngeplay random gitu kan. Ya, sama kayak kalian lah. Ngeplay random, dapatnya apa, suka dengerin. Nah, tapi kalau saya ngeplay random itu biasanya kalau misalnya ngeplay random, terus tiba-tiba ketemu sama lagu itu terus, ketemu lagu itu terus, otomatis kan, oh ini kok ketemu lagu itu terus dan suka ya. Kalau ketemu lagu itu terus dan nggak suka kan biasanya di skip tuh. Nah, kalau ketemu lagu itu terus dan suka, itu langsung penasaran. Oh, ini siapa nih yang buat lagu nih? Oh, ternyata 21 Pilot yang buat lagu. Nah, dari situ aku explore si 21 Pilots ini, si artis ini. Jadi ya awal-awal aku nggak langsung suka 21 Pilots, nggak suka langsung suka sama artisnya. Tapi awal-awal cuma random dulu. Nah, terus kalau ada misal musiknya yang enak didengar, itu saya cek artisnya, saya cek musisinya, saya play semua lagunya. Nah, dari situ kenapa kok saya bisa suka ke satu musisi gitu. Itu ya waktu ngerjain tugas musiknya. Oke, itu gimana? Oke, terima kasih Mas Rizky. Eh, kamu moderatornya man? Ya, di sini apakah ada pertanyaan lagi dari yang presentasikan oleh Mas Rizky tadi? Mungkin dari Mbak Nisa Eh, ingin bertanya? oh, bertanya sih. Tapi ini kayak, Mbak Nisa? ya saya mau bertanya sama Mas Rizky. Kalau boleh tahu, eh pernah sempet suka dengerin lagu yang galau mungkin? Entah itu lagu Inggris atau lagu Jawa atau Indonesia. Hanya ingin tahu saja. Terima kasih. Kamu nanya. Gak guyon, guyon. Gak. Ya itu pasti banget. Gak ada yang nggak gitu. Gak ada. Pasti semua orang pernah galau. Ya Firman pernah ya Firman ya. Pasti Firman masih galau. Terus saya juga pernah galau. Pernah nggak? Pernah galau nggak? Bro of game kabeh. Gimana Mas? Gimana nggak dengar? Pernah galau kan? Ya, Mas Firman gimana? Eh kayaknya yang sering galau sih Mas Firman ini. Aduh, sabar ya Man. Aduh, nge-lag di Firman. Nah, ya bisa galau, pernah galau. Namanya nge-freeze.
Kayaknya saking galaunya sampai koneksi Kalau internetnya. masih remaja ya pernah. Oh iya. Apalagi Jujur enggak loh Mas. Sebentar, Firman itu gambarnya senyum terus. koneksinya nge-lag Firman. Firman, Aduh. Firman. Sebentar, sebentar. Oh my God, ya Allah. Di atas. Ya, aduh, berat. Kalau soal galau tuh berat. Rasanya kayak nggak selesai-selesai rasanya. Ini Mas Panji senyum-senyum ke aku kenapa ini ya Mas Panji yang ngeliatin aku kayak masih iya nih ngeliatin Mas Panji ngeliatin kayak aku Oh, nggak tahu kenapa. iya dah. Mana sih aku mau lihat? Di sini nggak kelihatan. Di belakang punya nih Mas Panji nih. Ayo Mas Panji kamu senyum-senyum ya. Kenapa Mas Panji? Nah, enggak. Pernah galau juga, tak? Apa gimana? Mas Panji pernah galau nggak Mas Panji? Hah? Nggak pernah katanya. Mas Oh, Mbak menolak kenapa? sinyalnya jadi apa? Clock out sinyal gara-gara sinyalnya. Oh, oke. Oke. Nah, ya gitulah. Pasti saya juga pernah dengerin lagu set itu waktu waktu NT ya. Waktu NT, Ayo Mas semangat jangan inti terus. aduh, kamu juga semangat loh, Man. Emang, emang paling benar tuh jangan suka sama orang di masa remaja deh. Berarti harus Mas. Atau gimana ya? Gimana? Kenapa kok nggak boleh suka di masa remaja? Kenapa? Nanti kamu kecewa sendiri. Awu. Awuk awik wok. Nah, ya pernah pernah banget tuh dengerin lagu biasanya tuh kalau ada lagu itu lagu satu atau lagu galau gitu di repeat terus. Aku tuh apa ya? eh lagunya apa ya? Kalau kamu tahu Can't Help Falling in Love Mbak yang But I can't help falling in love with you. Ya, yang itu masih aduh yang trauma mana tunggu mana kedengaran lagi lagunya nggak mau denger tuh lagu ya Padahal itu bagus loh nadanya. iya tapi liriknya kayak cannot help falling in love nggak bisa menahan untuk jatuh cinta. Aduh. Eh, iya sih, iya. Ya, tuh. Saya juga pernah galau. Walaupun ya, tapi jangan sampai galaunya mengambil alih. Jangan sampai. Jangan Hmm. sampai mengkali. Firman kayaknya ada trouble internet ya. Tadi nge-freeze gitu. Iya Mas di sini emang Binatang masalah semua dengan itu. sinyal Mas. Gimana suaranya Firman? Ya udah, gak apa. Wis, jadi itu aja lah. Langsung ya. Langsung aja lanjut ke pembicaraan selanjutnya. Tapi tak balikin ke moderator dulu, Firman. Silahkan, Man. Terima kasih Mas Rizky. Mungkin sekarang waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Nisa. Mungkin udah siap ingin presentasikan lagu apa atau gimana gimana tentang lagu. Halo, Siap, saya sudah siap. oke baik. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Nisa. Jadi, kalau ditanya lagu apa yang terfavorit ya, saya sebenarnya random ya, suka lagu apa aja. Jawa suka, Inggris suka, Inggris pun juga suka. Tapi yang menurut saya membuat saya
terkesan sama lagunya dan teringat-ingat terus. Itu dari band SID. Ada yang tahu nggak band SID? Superman is Dead. Ada yang tahu Oh, nggak? Superman itu tak kira SID link S.ID. Apa itu? Bukan. Superman is Dead itu yang berasal dari 3 cowok yang berasal dari Bali membangun band yang beranggota 3 orang. Banyak lagunya, gimana yang membuat saya terkesan dan sering mendengarkan lagu itu, yaitu Superman is yang Sunset di Tanah Anarki. Saya perlu sunscreen untuk menunjukkan logo bandnya atau tidak? Gak apa boleh. Jadi, nah, kelihatan, sudah kelihatan belum? Udah kelihatan. Ini adalah 3 orang tersebut. Ini adalah logo dari SID. Nah, logonya adalah tengkorak dan juga ada 2 tang yang membentuk silang. Saya sendiri juga tidak tahu filosofi apa yang sehingga membuat mereka membuat logo bandnya seperti ini. Cuman yang saya tahu, lagu dari mereka bertiga ini kebanyakan menceritakan tentang perjuangan dari Indonesia dan penindasan yang ada di Indonesia tentang perbedaan budaya, harta, maupun yang lain. Seperti contohnya yang saya ambil adalah lagu Sunset di Tanah Anarki. Yang saya baca dari filosofi tersebut, seperti sunset kan senja ya. Nah, di dalam lirik lagu tersebut mengisyaratkan tentang pemberontakan dari rakyat miskin maupun kurang mampu kepada para petinggi atau koruptor yang menginjak-injak harga diri dari orang miskin tersebut. Dan juga perjuangan, tapi tidak hanya tentang perjuangan Indonesia. Di dalam lirik tersebut juga ada menceritakan tentang kisah cinta yang abadi, yang menunggu dia sampai di surga nanti. Jadi kisah cinta yang sampai mati seperti itu. Dan kebanyakan dari 3 orang tersebut mengambil lagu ini berdasarkan kisah nyata dari tokoh-tokoh yang gugur dalam peperangan maupun gugur dalam politik maupun persengitan antara petinggi-petinggi lainnya. Ya, seperti itu. Dan Masih ada? Lagu ini tuh bergenre rock. Seperti rock. Nah, di sini musik rock yang berasal dari Bali, Indonesia. Nah, ya ini berbakat di Land kita. Pun rock, ya pop rock seperti ini. Rock tapi juga ada popnya. Ya, seperti itu. Jadi saya menyukai, sebenarnya banyak saya sukai lagunya. Cuman yang membuat saya terkesan adalah di band Superman is Dead ini. Dan yang membuat saya terkesan lagi lagunya yang berjudul Tanah Anarki. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Oke, jadi aku lihat itu Superman is Dead judulnya Jadilah Legenda. Jika kami bersama, berarti ini bisa dikatakan lagunya itu memiliki makna yang tersirat ya, biasanya. Buat menyindir politik
maksudnya. Iya, Menyindir apa? petinggi kayak seperti DPR dan tentang politik yang tidak seimbang ya Ding 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 so bakso. jadi di lagu ini juga ada HAM ya, hak asasi manusia ya, masing-masing. So, bakso. Lagunya pinggir jurang itu. Dan selain lagu Sunset di Tanah Anarki yang terkenal juga ada Jadilah Legenda seperti yang Mas Rizky bilang. Ya, itu juga terkenal sih. Terus eh, apa ya? Apa ini? Bentar, saya lupa. Apa lagi ya? Buat kita bersinar juga ada. Buat kita bersinar itu mengisyaratkan kalau kita nggak boleh menyerah. Jadi Mohon maaf kalau memotong pembicaraan Mbak Nisa. Begini, menurut saya ya emang benar kebanyakan lagu itu mengandung makna, terus menyindir, terus kayak sedang banyak dan lain-lain begitu. Tapi menurut saya lagu Superman is Dead ini kebanyakan sensasinya itu kayak menyindir gitu. Tapi menyindirnya selain menyindir dari teman, keluarga atau gimana, dan juga ada yang seperti mohon maaf kayak lebih tinggi ya begitulah tentang peraturan-peraturan begitu. Mungkin begitu ya Mbak Nisa ya. ya emang Ting 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 bakso bakso. ya, iya seperti itu. Ya, tetapi juga harus kalau jangan ya kita harus menyaring juga sih dengan kata-katanya juga lagu-lagunya yang dari Superman is Dead. Ya, ada yang ditanyakan? Atau yang lain gimana? Mungkin nggak ada sih dari saya. Mungkin dari Mas Rizky ya, ingin bertanya lagi begitu. Menurut saya apa ya? Sebentar, sebentar. Ya, Ini kan genrenya ada maksud di lagunya kayak menyindir ya. Jadi kayak tikus berdasi kayak gitu kan, pakai kata-kata kayak gitu kan biasanya kan. Nah, ini sebenarnya ini apa ya? Bilangnya itu sebenarnya ini tuh bisa dikatakan itu kalau kamu dengerin lagunya, pernah dengerin lagunya kan? Maksudnya pernah dengerin Aku salah pernah satu. dengerin sih, tapi pas waktu itu udah lupa dengan liriknya gitu. Oh, bisa? Masih ingat? yang mana? Ya, salah satu lagunya lah yang menyindir. Yang menyindir tentang petinggi begitu, Mbak. Ya, petinggi gitu. Kebanyakan Tapi yang petinggi bukan tinggi yang di atas awan ya, tapi petinggi yang maksud dari Ya, jangan itu nggak boleh Gak disindir itu. boleh, gak boleh, gak boleh. Dosa nanti. Iya. Maksudnya petinggi itu kayak yang dari kantor-kantor begitu. Nah, ya, pernah nggak, Mbak? yang saya terfavorit lagu ya. Dan anarki itu menjelaskan tentang Indonesia kaya apapun, tapi tidak adil terhadap rakyat yang miskin dengan rakyat yang tinggi. Dan juga di dalam Mohon maaf, Mbak Nisa, suaranya nggak dengar kecil. Suaranya kurang jelas, Mbak. maaf. Hmm. Halo? Ringan. Ya, jadi menurut saya lagu Sunset dan Anarki itu kayak cinta dua orang yang saling jatuh cinta tetapi apa ini namanya terhalang oleh kasta ya Oh, kayak bisa diibaratkan yang cewek Belanda yang cowok ini pribumi asli Indonesia kan dulu kita dijajah kan ya
kita kan Iya. diperbudak sih dulu. Oh. Ya, orang pribumi dulu kan diperbudak. Nah itu ada juga yang kebanyakan ada cerita cinta di dalam selipan sejarah tersebut yang dua orang yang satunya pribumi, satunya Belanda, tapi tidak boleh bersatu karena itu tadi kan. Ya. Nah itu. Ya yang lirik yang membuat saya tertegun itu seperti ini. Andai ku malaikat potong sayap bersama tuh. Jadi kan ya kan kalau malaikat mungkin dia bisa mengorbankan, mungkin bisa mematahkan sayapnya biar bisa bersatu sama someone di dunia. Dan juga bagus dan juga ada kata yang bagus. Aku hapus luka dengan air mata, itu juga bagus. Jadi lukanya hanya dihapus oleh air mata saja. Karena emang kayak udah terjadi, terlanjur, mau gimana lagi. Seperti itu. Itu mungkin menurutku itu buat selipan cinta di dalam lirik yang menyindir Gus Berdasi. Oh ya itu terdengar ya ada masuk ke hati sih itu sih liriknya maksudnya kayak gitu. Nah, ya, oke. Dari aku gitu aja ya. Ini aku balikin ke Firman. Ya, mungkin itu saja sih. Mungkin sama Mbak Nisa belum ditutup sesi pertanyaan, tanya jawabnya. Mbak Nisa. Mbak Nisa belum menutup sesi tanya jawabnya. Oh, oke. Barangkali ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Kalau tidak, saya akan saya merekomendasikan untuk mendengarkan lagu Sunset di Tanah Anarki ya. Soalnya walaupun musiknya keras, tapi artinya penuh makna. Oke. Oke, mungkin itu saja yang kita presentasikan atau kita jelaskan mengenai tentang favorit lagu kita ataupun tentang sharing lagu kita ataupun mana kita mendengar lagu. Mungkin itu saja dari kita ya. Saya jadi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku stop ya recordingnya ya.